Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi menggali sebuah titik kawasan hutan Sanggaeo dan menemukan kedua korban terkubur dalam satu liang sedalam sekitar 1 meter. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada akhir bulan Juli kemarin, kehidupan sebuah keluarga asal negara Rusia yang telah lama tinggal di Thailand berubah untuk selamanya. Sebelumnya tidak ada yang terlihat berbeda. Dua kakak beradik masih menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Mereka beraktivitas, bertemu teman, dan menghabiskan waktu bersama sanak saudara. Namun sebuah peristiwa yang terjadi dalam satu malam kemudian membuat kehidupan mereka berubah menjadi salah satu kasus pembunuhan yang sedang menyita perhatian warga negara Thailand dan juga negara Rusia. Saat itu, polisi melaporkan bahwa kondisi kedua jasad ditemukan dalam keadaan ditumpuk di sebuah hutan yang cukup terpencil. All of them. Police claim that the teenage daughter was also assaulted. Lalu apa yang sebenarnya terjadi kepada keduanya? Langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Pada tahun 2021, dua kakak beradik asal negara Rusia, Diana Nazimova dan adiknya Roman Nazimov, memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Keduanya memutuskan meninggalkan negara Rusia untuk pindah ke negara Thailand agar dapat tinggal bersama ibu kandung mereka, yaitu Zarina Nazimova, yang telah lebih dulu menetap di negara tersebut. Kepindahan ke Thailand bukan sekedar berganti tempat tinggal. Diana dan Roman selalu berharap bisa memulai kehidupan baru bersama sang ibu sebagai sebuah keluarga yang utuh. Di tahun itu, Diana masih berusia 18 tahun, sementara Roman berusia 13 tahun. Meski terpaut usia sekitar 5 tahun, hubungan keduanya begitu dekat. Sebagai kakak, Diana dikenal lebih dewasa dan sering merasa bertanggung jawab terhadap adiknya. Sementara itu Roman tumbuh sebagai remaja yang penurut dan sangat menyayangi sang kakak. Lalu informasi mengenai ayah mereka hampir tidak pernah dipublikasikan. Sosok yang selama ini selalu mendampingi Diana dan Roman adalah sang ibu, Zarina Nazimova. Oleh karena itulah keluarga kecil ini lebih dikenal sebagai seorang ibu asal Rusia yang hidup bersama kedua anaknya di negara Thailand. Setelah pindah dari Rusia, mereka menetap di Bristol Park, Pattaya, sebuah komplek perumahan bergaya klasik Inggris yang letaknya di area Huayai, Pattaya, Thailand. Komplek ini dikenal sebagai kawasan hunian yang tenang dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi, sehingga banyak dihuni oleh warga asing dan juga ekspatriat. Selama beberapa tahun tinggal di sana, kehidupan keluarga Nazimova berjalan seperti biasa. Diana dan Roman menjalani aktivitas mereka masing-masing dan kerap membagikannya melalui media sosial. Roman memiliki ketertarikan pada dunia otomotif. Dia bahkan pernah tampil sebagai model dalam sebuah akun Instagram yang menampilkan video dirinya mengendarai sepeda motor. Sementara itu, Diana memiliki minat pada videografi yang sering menjelajahi berbagai tempat di Thailand. Dalam sejumlah kesempatan, dia tampil sebagai model dalam videonya sendiri maupun bersama teman-temannya. Bakat dan penampilan fotogenik itu tampaknya juga dimiliki oleh sang ibu yaitu Zarina yang beberapa kali tampil dalam berbagai foto dengan penampilan yang menarik. Di tengah kehidupan yang tampak biasa itu, Zarina sangat mengenal kebiasaan kedua anaknya. Dia tahu kapan Diana dan Roman biasanya keluar rumah, kapan mereka kembali hingga rutinitas kecil yang hampir tidak pernah berubah. Tak seorang pun menyangka bahwa kehidupan yang mereka bangun sejak tahun 2021 akan berubah dalam sekejap. Semua berawal dari sebuah aktivitas yang tampak begitu sederhana. Namun peristiwa itulah yang kemudian berkembang menjadi salah satu kasus kriminal paling menyita perhatian publik di Thailand baru-baru ini. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Saat itu Diana sudah berusia 22 tahun dan Roman 18 tahun. Pada malam hari, Diana dan Roman sudah kembali ke kamar mereka masing-masing setelah makan malam bersama ibu mereka, Zarina. Tak lama lagi keduanya bersiap untuk beristirahat.
Di dalam kamarnya, Diana masih mengobrol melalui pesan singkat dengan seorang temannya ketika terdengar ketukan di pintu kamar. Diana meletakkan ponselnya di atas tempat tidur, lalu berdiri untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, Roman sudah berdiri di depan kamar. Dengan nada sedikit jengkel karena merasa waktu istirahatnya terganggu, Diana pun bertanya apa yang diinginkan adiknya. Roman mengatakan bahwa dia sedikit lapar dan berencana untuk pergi ke minimarket 7-Eleven untuk membeli jajanan sekaligus juga beberapa kebutuhan yang mulai habis. Dia pun mengajak Diana ikut menemaninya. Awalnya Diana enggan, dia sudah bersiap tidur dan tidak ingin keluar rumah lagi. Namun setelah teringat ada beberapa barang yang juga ingin dia beli, Diana akhirnya setuju. Mereka pun sepakat berangkat beberapa jam kemudian. Singkat cerita, hari pun berganti menjadi hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Sekitar pukul 4 subuh, Roman meminta izin kepada ibunya untuk pergi bersama Diana ke minimarket 7-Eleven. Zarina sebenarnya menyarankan agar mereka menunggu hingga matahari terbit. Namun Roman menolak karena menurutnya jalanan justru akan lebih ramai jika mereka berangkat agak kepagian. Apalagi hari itu adalah hari weekend. Pada akhirnya Zarina mengizinkan kedua anaknya pergi. Beberapa menit kemudian Roman mengeluarkan motor merek Honda ADV 150 berwarna hitam dari garasi. Diana naik ke jok belakang lalu mereka meninggalkan komplek perumahan menuju ke minimarket 7-Eleven. Pada awal perjalanan semuanya tampak berjalan seperti biasa. Suasana jalanan sangat sepi, hanya sedikit motor lain yang berlalu lalang. Sebelum sampai di 7-Eleven, tiba-tiba saja beberapa menit kemudian Roman mulai menyadari ada sebuah sepeda motor yang terus mengikuti mereka dari belakang. Beberapa kali dia memastikan lewat kaca spion dan setiap kali menoleh, motor itu masih berada di belakang mereka. Di samping itu, Diana mulai kebingungan ketika Roman melewati deretan pertokoan yang seharusnya menjadi tujuan mereka. Mengira adiknya lupa arah, dia pun bertanya mengapa mereka tidak berhenti di sana. Roman tidak langsung menjawab, dia terus melewati jalur lingkar luar tol Najomtin yang saat itu sangat sepi. Sementara sepeda motor di belakang masih terus membuntuti mereka. Melihat Roman terus melaju tanpa tujuan yang jelas, Diana mulai merasa khawatir. Dengan nada yang lebih tinggi, dia pun kembali bertanya mengapa mereka justru memasuki kawasan yang semakin tidak ada orangnya. Barulah saat itu Roman mengatakan bahwa sejak tadi mereka sedang diikuti. Mendengar pengakuan tersebut, Diana langsung diliputi rasa cemas. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan satu pesan kepada ibunya. Pesan itu begitu singkat dan hanya berisi satu kata, yaitu urgent, yang artinya darurat. Tak lama setelah mengirim pesan itu, pengendara motor yang sejak tadi mengikuti mereka akhirnya mendekat. Pria itu bernama Tanaker Tong yang dikenal dengan nama panggilan Pong. Di belakangnya duduk seorang pria lain bernama Tong Chai Srinil atau Tong. Pong kemudian meminta Roman untuk menepikan motornya sebentar. Saat menoleh ke arah keduanya, Diana menyadari bahwa Pong dan Tong mengenakan seragam polisi Thailand. Karena itulah dia pun langsung memberitahu Roman bahwa orang yang mengikuti mereka kemungkinan adalah polisi, bukan penjahat. Mendengar ucapan kakaknya, Roman pun menghentikan motor di tepi jalan. Pong ikut berhenti tepat di belakang mereka. Pong kemudian meminta Diana dan Roman untuk turun dari atas motor. Keduanya menurut tanpa perlawanan. Namun sejak turun dari kendaraan, Roman memperhatikan Tong terus menatap Honda ADV miliknya. Perasaan tidak nyaman pun seketika muncul. Tanpa menarik perhatian siapapun, Roman memasukkan kunci motornya ke dalam saku celana. Pong di saat itu mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Dia bertanya kemana tujuan mereka pada subuh hari itu. Diana menjawab dengan jujur bahwa mereka hanya ingin membeli beberapa kebutuhan di minimarket. Pong kemudian bertanya lagi di mana mereka tinggal. Diana kembali menjawab jujur. Saat itu dia hanya berpikir kalau kedua pria itu hanyalah polisi yang sedang berpatroli. Mendengar jawaban kalau mereka tinggal di sebuah komplek mewah, Pong dan Tong saling berpandangan. Saat itulah mereka menyadari bahwa Diana dan Roman ini merupakan keluarga imigran yang berasal dari kalangan berada. Hanya dalam hitungan detik, suasana berubah drastis. Tanpa peringatan, Pong mengeluarkan sepucuk pistol yang sebelumnya telah disembunyikan di dalam saku. Senjata itu langsung diarahkan kepada Roman. Dengan ancaman tersebut, Pong memerintahkan Diana dan Roman berjalan masuk ke dalam hutan yang bernama Sa Ngaeo yang berada tidak jauh dari lokasi mereka berhenti.
Tak memiliki pilihan lain, kakak beradik itu pun berjalan berdampingan menuju area hutan, meninggalkan motor mereka di pinggir jalan. Sementara itu, Tong turun dari motornya dan mengikuti mereka dari belakang sambil mengawasi keadaan sekitar. Beberapa saat setelah mereka memasuki kawasan hutan, dua pria lain menyusul ke lokasi itu menggunakan sebuah mobil pickup. Keduanya adalah Chat Chanan yang sering dipanggil sebagai Bol dan At Sadang yang memiliki nama panggilan Fluk. Tanpa membuang waktu, Bol langsung mengeluarkan alat untuk menyalakan Honda ADV milik Roman tanpa menggunakan kunci. Di saat yang sama, Fluk juga mengambil motor milik Pong menggunakan kunci cadangan. Setelah itu, mereka pun membawa kedua sepeda motor tersebut menuju ke kawasan pemakaman tua yang bernama Tung Luang. Lalu di sisi lain, Diana dan Roman terus berjalan memasuki kawasan hutan di bawah todongan pistol Pong. Semakin jauh mereka melangkah, suasana di sekitaran semakin sepi dan terpencil. Sesampainya di lokasi yang dianggap cukup aman oleh pelaku, Pong memerintahkan Roman untuk mengangkat kedua tangannya. Di detik itulah firasat buruk Roman semakin kuat. Dia mulai yakin bahwa pria yang berada di hadapannya bukanlah anggota kepolisian. Diana pun menyadari hal yang sama. Dengan suara bergetar, dia menangis dan memohon agar Pong serta Tong melepaskan mereka. Diana bahkan berjanji tidak akan melaporkan kejadian ini kepada siapapun. Namun, permohonan tersebut sama sekali tidak mengubah niat kedua pelaku. Di tengah ancaman senjata yang mengarah kepadanya, Roman justru lebih mengkhawatirkan keselamatan sang kakak daripada dirinya sendiri. Dia segera menarik Diana agar berdiri di belakang tubuhnya, seolah dia berusaha menjadi pelindung terakhir bagi sang kakak. Tindakan itu rupanya memancing emosi Pong. Keadaan semakin memanas ketika Roman dengan beraninya melayangkan suatu pukulan ke arah Pong sambil mengatakan bahwa mereka bukanlah polisi. Beberapa detik kemudian, tanpa ragu-ragu dan tanpa aba-aba, Pong langsung melepaskan satu tembakan. Peluru itu mengenai bagian perut Roman. Roman spontan memegang lukanya. Wajahnya juga begitu syok saat menyadari darah mulai keluar dari tubuhnya. Melihat Roman tertembak, Diana berteriak histeris sambil memanggil nama sang adik. Diana terus memohon agar Pong menghentikan aksi tersebut, namun permohonan itu tidak dihiraukan. Beberapa detik kemudian, Pong kembali menarik pelatuk pistol. Tembakan kedua lagi-lagi mengenai Roman, namun kali ini berada pada titik yang fatal, yaitu bagian kepala. Seketika Roman pun roboh ke atas tanah. Roman tewas meregang nyawa setelah berusaha melindungi kakaknya. Di momen Roman terjatuh, Diana yang semakin panik berusaha melarikan diri. Namun Pong bergerak lebih cepat. Dia berhasil mencengkram tangan Diana sebelum dia sempat menjauh. Diana terus melawan. Dia berusaha melepaskan diri sekuat tenaga. Alih-alih berhasil kabur, dia justru ditendang hingga terjatuh ke atas tanah. Setelah itu, Pong menarik rambut Diana dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya, dia menyimpan kembali pistol ke dalam saku. Dan kemudian, berkali-kali dia memukul wajah Diana hingga hidungnya mengeluarkan cairan merah. Meski terus mengalami aksi kekerasan, Diana belum menyerah. Dia kembali mencoba melarikan diri, namun usahanya kembali gagal setelah Pong menendang dirinya hingga menghantam tanah. Di sisi lain, Tong hanya berdiri beberapa meter dari lokasi. Dia tidak ikut melakukan penyerangan. Tugasnya hanya mengawasi keadaan sekitar. Pong kemudian menghampiri Diana yang sudah terkapar. Secara berulang kali, dia terus-menerus melakukan hantaman demi hantaman hingga membuat Diana mengalami luka yang semakin parah. Sedikit demi sedikit, tenaga Diana mulai habis. Dia tak lagi mampu memberikan perlawanan. Dalam kondisi sekarat itu, Diana masih sempat mengangkat pandangannya. Dia melihat sang adik yang telah terbaring tak jauh darinya. Sesaat kemudian, pandangannya beralih ke arah Tong yang hanya berdiri tanpa menolong. Untuk terakhir kalinya, Diana juga menatap Pong yang masih berada di hadapannya. Tak lama setelah itu, semuanya berubah menjadi gelap. Diana meninggal dunia akibat luka-luka parah di kepala dan juga di sekujur tubuhnya. Setelah memastikan Diana dan Roman tidak lagi bernyawa, Pong sadar bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Langit mulai memperlihatkan tanda-tanda fajar. Semakin lama mereka berada di lokasi, semakin besar pula resiko kejahatan itu terbongkar. Tanpa membuang waktu, Pong memerintahkan Tong menggali sebuah lubang menggunakan skop yang sebelumnya dibawa oleh Bol dan juga Fluk. Di tengah gelapnya kawasan hutan, Tong menggali tanah sedalam 1 meter. Sementara Pong berjaga memastikan tidak ada seorang pun yang melintasi daerah tersebut.
Setelah lubang selesai dibuat, keduanya mengikat jasad Diana dan Roman. Tong mengikat kedua tangan Diana ke belakang punggung, sedangkan Pong mengikat kedua tangan dan juga kaki Roman. Sebelum jasad keduanya dimasukkan ke dalam liang, Pong bahkan masih sempat-sempatnya menendang tubuh Roman meski korban telah meninggal dunia. Dan sebelum itu juga, pelaku terlebih dahulu mengambil seluruh barang korban termasuk ponsel, dompet, dan barang pribadi. Kedua jasad akhirnya dimasukkan ke dalam satu liang yang sama dalam posisi bertumpuk. Tanah ditimbun kembali, diratakan, lalu ditutupi rumput serta dedaunan kering untuk menghilangkan jejak. Semua itu mereka lakukan sebelum matahari mulai terbit. Beberapa saat kemudian, setelah yakin lokasi penguburan tidak lagi mencurigakan, Pong dan Tong meninggalkan kawasan hutan menuju ke sebuah titik tersembunyi yang telah dipersiapkan untuk menghilangkan barang bukti. Di sana, Bal dan Fluk sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, keempat pelaku langsung membongkar Honda ADV milik korban hingga nyaris tidak lagi menyerupai sebuah sepeda motor. Seluruh komponennya kemudian dibawa ke kawasan pemakaman tua di dekat hutan dan dikubur di beberapa titik berbeda agar kendaraan itu sulit dikenali apabila suatu hari ditemukan. Mereka yakin dengan menghilangkan jasad korban sekaligus menghancurkan kendaraan dalam waktu yang begitu singkat, tidak akan ada lagi bukti yang dapat menghubungkan mereka dengan kejahatan tersebut. Namun ternyata rencana itu tidak berjalan sempurna. Saat proses penguburan komponen motor masih berlangsung, aktivitas keempat pelaku mulai menarik perhatian warga dan juga petugas kebersihan yang melihat mereka berkali-kali keluar masuk kawasan hutan sambil membawa sekop. Merasa ada sesuatu yang tidak wajar, beberapa orang memutuskan mendekat. Menyadari keberadaan warga, keempat pelaku seketika panik. Mereka langsung menghentikan seluruh aktivitas, meninggalkan lokasi secepat mungkin, lalu pergi sebelum ada yang mengetahui apa yang baru saja mereka kubur di dalam tanah. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian melaporkannya kepada Cakrit Bunmak, seorang petugas keamanan setempat. Merasa aktivitas itu mencurigakan, Cakrit ini segera meneruskan informasi tersebut kepada kepolisian Huayai. Namun saat itu baik Cakrit maupun warga sekitar masih mengira keempat pria tersebut hanya melakukan aktivitas yang meresahkan lingkungan. Belum ada seorang pun yang menyadari kalau mereka baru saja menghilangkan jejak sebuah pembunuhan. Singkat cerita, di sisi lain keluarga Diana dan Roman sama sekali belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hingga siang hari, Zarina masih berusaha mencari kedua anaknya. Awalnya dia mengira Diana dan Roman hanya mengalami kendala di perjalanan. Namun selain pesan singkat bertuliskan urgent, tidak ada lagi kabar dari keduanya. Ponsel Diana dan Roman pun sudah tak dapat lagi dihubungi. Perasaan khawatir yang terus bertambah akhirnya mendorong Zarina untuk mengambil keputusan. Pada Minggu sore, setelah berbagai upaya pencarian tidak membuahkan hasil, dia mendatangi kepolisian Pattaya untuk melaporkan hilangnya Diana dan juga Roman. Laporan itulah yang kemudian menjadi awal penyelidikan terhadap hilangnya kakak beradik asal Rusia tersebut. Saat itu belum ada seorang pun yang mengetahui kalau keduanya telah menjadi korban pembunuhan hanya beberapa jam sebelumnya. Laporan hilangnya Diana Nazimova dan juga Roman Nazimov segera memicu investigasi besar-besaran dari kepolisian Thailand. Karena kedua korban merupakan warga negara Rusia, kasus ini dengan cepat mendapatkan perhatian aparat. Kepolisian Thailand bersama polisi turis kemudian membentuk investigasi untuk mempercepat pencarian sekaligus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Langkah pertama yang dilakukan penyidik adalah memeriksa rekaman CCTV dari kawasan Bristol Park Pattaya hingga jalan-jalan utama yang diduga dilalui oleh kedua korban. Puluhan kamera diperiksa satu persatu untuk merekonstruksikan perjalanan terakhir Diana dan juga Roman. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui bahwa sekitar pukul 4 dini hari, Honda ADV yang dikendarai Roman bersama Diana meninggalkan komplek rumah mereka. Sekitar 25 menit kemudian, motor itu masih terekam melaju di jalan Najomtin sebelum berhenti di dekat Wat Pangai untuk berbicara dengan seorang pengendara motor lain. 2 menit kemudian, kedua kendaraan kembali melaju menuju kawasan di bawah jembatan layang Bak Cak Ngau. Setelah melewati titik tersebut, jejak Diana dan Roman menghilang sepenuhnya dari jaringan kamera pengawas. Selain memeriksa CCTV, penyidik juga meminta data dari operator telekomunikasi untuk melacak sinyal ponsel kedua korban. Hasilnya menunjukkan bahwa sinyal terakhir ponsel Diana dan Roman aktif berasal dari kawasan hutan Sak Ngaeo. Temuan itu mengarah fokus penyelidikan ke kawasan tersebut. Polisi mulai menyisiri area itu sambil meminta keterangan dari warga sekitar. Dari sinilah muncul petunjuk penting. Beberapa warga ternyata mengaku sempat melihat 4 orang pria membawa skop dan melakukan aktivitas mencurigakan di
kawasan hutan yang berbatasan dengan pemakaman tua Tung Luang pada Minggu pagi. Awalnya informasi itu tampak sepele, namun karena lokasinya berada tak jauh dari titik hilangnya sinyal ponsel korban, penyidik memutuskan untuk menindaklanjuti. Pada Rabu tanggal 29 Juli 2026, tim investigasi melakukan penggalian di kawasan pemakaman tua tersebut. Di bawah permukaan tanah, polisi menemukan Honda ADV milik Diana dan Roman yang telah dipreteli dan juga dikubur dalam beberapa lubang terpisah. Penemuan itu menjadi bukti adanya upaya sistematis untuk menghilangkan barang bukti sekaligus mengubah arah penyelidikan. Sejak saat itu, kasus yang semulanya ditangani sebagai orang hilang resmi berubah menjadi penyelidikan pembunuhan, perampokan, dan penghilangan barang bukti. Tim laboratorium forensik kemudian mengamankan seluruh komponen kendaraan beserta berbagai barang bukti lain yang ditemukan di lokasi. Sidik jari, jejak biologis, dan barang bukti lainnya diperiksa secara menyeluruh. Dan di saat yang sama juga, polisi kembali memeriksa CCTV di kawasan Huayai serta jalur-jalur yang mengarah keluar dari Chonburi. Dari hasil analisis itulah, identitas para pelaku mulai terungkap. Salah satu nama yang paling menarik perhatian penyidik adalah Tana Kertong atau yang lebih dikenal dengan nama Pong. Pria berusia 43 tahun itu bukanlah sosok asing bagi aparat penegak hukum. Dia telah memiliki riwayat panjang dalam berbagai kasus kriminal, mulai dari narkotika, kepemilikan senjata api ilegal, hingga perampokan bersenjata. Bahkan sekitar 2 bulan sebelumnya, Pong baru saja bebas dari penjara setelah menjalani hukuman. Kecurigaan polisi semakin menguat karena lokasi ditemukannya motor milik korban berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Penyelidikan kemudian mengarah kepada Tong Chai Srinil, teman dekat Pong. Polisi memperoleh keterangan bahwa pada malam setelah kejadian, Pong dan juga Tong pulang ke rumah dengan pakaian penuh dengan lumpur. Saat ditanya oleh keluarga, keduanya mengaku baru pulang memancing meski tidak membawa hasil apapun. Tak lama kemudian, mereka berganti pakaian dan kembali pergi menggunakan sepeda motor berwarna merah. Keterangan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa keduanya terlibat langsung dalam hilangnya Diana dan Roman. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, polisi mendeteksi kalau Pong dan juga Tong telah meninggalkan provinsi Chonburi. Keduanya diduga bergerak menuju wilayah timur untuk melarikan diri ke perbatasan Kamboja. Menyadari kedua tersangka berpotensi kabur, kepolisian wilayah segera berkoordinasi dengan kepolisian provinsi Sa Kaeo, polisi imigrasi, serta aparat penjaga perbatasan. Pos-pos pemeriksaan diperketat, sementara tim bersenjata dan unit anjing pelacak diterjunkan untuk mempersempit ruang gerak kedua buronan. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada hari Jumat sore tanggal 31 Juli 2026, Pong dan Tong berhasil ditemukan di sebuah kebun kelengkeng di provinsi Sa Kaeo, tidak jauh dari perbatasan Kamboja. Saat menyadari keberadaan polisi, keduanya sempat berusaha melarikan diri ke kawasan hutan. Namun, pengepungan yang telah disiapkan sebelumnya membuat usaha itu gagal. Tanpa sempat memberikan perlawanan berarti, Pong dan Tong berhasil ditangkap dalam keadaan tidak berpakaian. Sesampainya di ruang pemeriksaan, sikap keduanya sangat berbeda. Tong langsung mengakui keterlibatannya dan mengaku bahwa dirinya hanya mengikuti perintah Pong setelah diancam menggunakan senjata api. Sebaliknya, Pong sebagai eksekutor sempat menyangkal seluruh tuduhan. Namun setelah penyidik memperlihatkan berbagai barang bukti dan mencocokkannya dengan keterangan Tong, dia akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Dalam pemeriksaan, Pong juga mengungkapkan bahwa pada awalnya mereka hanya berniat merampok. Namun ketika Roman melakukan penyerangan duluan, dia pun terpancing emosi, hingga akhirnya dia memilih untuk mengeksekusi keduanya. Sejak saat itu, rencana mereka berubah. Motor yang semula ingin mereka rampas, justru dihancurkan dan dikubur untuk menghilangkan jejak kejahatan. Singkat cerita, pada malam itu juga, kedua tersangka dibawa kembali ke Pattaya untuk menunjukkan lokasi tempat jasad Diana dan Roman dikuburkan. Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi menggali sebuah titik kawasan hutan Sa Ngaeo dan menemukan kedua korban terkubur dalam satu liang sedalam sekitar 1 meter. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa Roman mengalami luka tembak pada bagian tangan, perut, dan juga kepala. Sementara itu, Diana ditemukan dengan sejumlah luka akibat kekerasan fatal pada bagian wajah dan tubuhnya. Namun penyelidikan
ternyata belum berakhir. Saat proses interogasi terus berlangsung, Pong mengungkapkan keterlibatannya dalam kasus lain yang sebelumnya belum berhasil dipecahkan oleh polisi. Berbekal informasi tersebut, penyidik menggali sebuah titik lain yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi ditemukannya jasad Diana dan Roman. Di sanalah polisi menemukan 3 jasad lainnya. Ketiganya merupakan anggota satu keluarga warga negara Thailand yang telah dilaporkan hilang sekitar 2 bulan sebelumnya. Penemuan itu membuat kasus pembunuhan Diana dan Roman berkembang menjadi terbongkarnya rangkaian kejahatan lain yang jauh lebih besar dari dugaan semula. Di sisi lain, dalam beberapa hari berikutnya, polisi juga berhasil menangkap Catcanan alias Bol serta Adsadang alias Vlog yang diduga membantu menghancurkan dan menguburkan motor milik korban untuk menghilangkan barang bukti. Keduanya kemudian dijerat dengan berbagai pasal terkait konspirasi pembunuhan dan perusakan barang bukti. Besarnya perhatian publik terhadap kasus ini membuat Perdana Menteri Thailand turun tangan ke lokasi kejadian dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal proses hukum hingga tuntas. Hingga tanggal 6 Agustus 2026, berkas perkara keempat tersangka telah dilimpahkan ke Pengadilan Provinsi Pattaya dengan dakwaan pembunuhan berencana, perampokan bersenjata, serta berbagai tindak pidana lain yang dapat berujung pada ancaman hukuman mati. Bagi keluarga Nazimova, berakhirnya penyelidikan bukan berarti penderitaan mereka ikut berakhir. Zarina Nazimova kini harus menerima kenyataan bahwa kedua putra-putrinya yang datang ke Thailand dengan harapan dapat kembali hidup bersamanya sebagai sebuah keluarga justru pulang dalam peti jenazah. Selama proses pencarian, dia terus berharap Diana dan Roman dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun harapan itu sirna ketika jasad keduanya ditemukan terkubur di kawasan hutan. Di hadapan media, Zarina tampak terpukul. Dia mengatakan bahwa satu-satunya keinginannya hanyalah melihat kedua anaknya itu kembali pulang dengan selamat. Keinginan itu tak pernah terwujud. Kasus ini sangat menyita perhatian besar. Selain melibatkan dua warga negara Rusia, tragedi tersebut turut mencoreng citra Pattaya sebagai salah satu destinasi wisata internasional. Perdana Menteri Thailand menyampaikan belasungkawa dan juga permintaan maaf kepada Zarina atas tragedi yang terjadi. Dia juga memerintahkan aparat meningkatkan patroli serta memperketat pengamanan di kawasan yang dianggap rawan kejahatan. Sementara itu, hingga proses hukum berjalan, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan secara terbuka oleh pemerintah maupun Kementerian Luar Negeri Rusia terkait kasus ini. Meski demikian, sebagai warga negara Rusia yang menjadi korban tindak pidana berat di luar negeri, kasus Diana dan Roman tetap mendapatkan perhatian dari komunitas Rusia yang ada di Thailand, dan mereka terus memantau proses penyelidikan hingga persidangan berlangsung. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa kejahatan dapat mengincar siapa saja, bahkan mereka yang hanya keluar rumah untuk menjalani aktivitas yang tampak biasa. Pada akhirnya, hukum mungkin mampu mengungkapkan siapa pelakunya dan pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal. Namun semua itu tidak akan pernah mampu mengembalikan kehidupan Diana dan Roman kepada ibu mereka. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.